Ketika kita mendapatkan satu kegelisahan karena ujian, alokasi yang paling tepat cari ketenangan bukan kesenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa man wala. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang dimana malam hari ini kita dipertemukan lagi di podcast Tanjakan, yang pastinya akan membahas perihal tentang hal-hal yang berbau tentang agama, ya, yang dimana ini menjadi topik pembahasan kita malam hari ini. Topiknya apa Pak Denny? Kali ini masih seputar yang Ujian. pasti semua manusia alami, ujian. Ujian. Nah, ujian ini masih belum. Di rumah cerah nggak ujian? Itu hujan, salah. Duduk geledek doang, Itu geledek. hujan. Ya, karena memang ujian ini masih cukup perlu kita gali lebih dalam lagi. Bagaimana caranya agar kita bisa lebih kenal kepada Allah, untuk bisa selalu menganggap setiap ujian itu adalah suatu cara agar kita balik kepada Allah, dan bagaimana ujian itu bisa membuat kita makin dekat dan ingat kepada Allah. Masih bersama saya Babang Qadir dan juga guru kita Ustadz Rijal, dan pastinya juga teman saya Bapak Denny Virgoniawan. Begini-gini kenapa sih? Oh ya, ini saya ngasih tahu gitu. Berhenti angkot. Oh ya. Itu berhenti angkot. Jadi gimana Pak Denny? Ujian apa yang kita mau bahas Kira malam hari ini? ngipasin sate kali. Masih sama yang kemarin, ujian Iya, masih iya. bersambung. Masih bersambung. Kali ini yang ingin kita kedepankan adalah Tujuan. kalau ngasih ujian dan hadiah dari ujian itu. Karena kalau seperti yang sudah saya dengar di beberapa ceramah dan kajian-kajian, ujian itu adalah Allah ingin melihat seberapa kita ridho dengan takdir ujian yang Allah berikan gitu. Kan kalau ada surat Al-Bayyinah itu radhiyallahu anhum warudu'an zalika liman wasyarobal, itu hadiahnya kan jannatu adnin tajri min tahtihal anhar, dan itu khalidina fiha abada. Jadi Kekal abadi selamanya. iya gitu. Gimana Mas Ustadz? Begini, ketika kita mendapatkan suatu ujian dari Allah Ta'ala, Iya. tidak boleh kita ini mentaswir, menggambarkan, mengasumsikan bahwasannya Allah ini seakan-akan mau mencelakai kita. Sekarang begini, dibanding dengan kemuliaan, kebesaran dan kekuasaannya Allah Ta'ala, dibanding dengan ujian yang kita terima, kadarnya berapa persen? Iya. Sedikit sekali kan? Artinya begini, paling kita ini diberikan ujian coba sekedar dicolek. Kalau Allah mau mencelakai kita, menghukum kita, air laut dipindahkan ke sini, selesai Mas. Iya. Jadi kita tidak boleh mentaswir, mengasumsikan Allah ini mencelakai, enggak. Kita ini dicolek. Iya, diingetin ya. Kalau orang dicolek biar apa? Nengok. Nah, ya sudah. Artinya tujuan pertama supaya kita ini menghadap kembali kepada siapa? Allah. Nah, bisa jadi ujian ini datang karena hati kita sudah nengok kepada selain Allah. nengok kepada dunia. Tapi kan ada nih Tat, orang-orang yang mungkin ketika dia menerima Orang pente. ujian, orang. Kan ente juga orang. Ya sama, kita orang. Kita bisa lihat ya, mungkin dia pelariannya bukan ke Allah, tapi mungkin ya ke Gemerlapnya sesuatu dunia. ya, gitu kan. Gue lagi puyeng banget nih, gitu kan. Ini ada aja nih masalah bla bla bla. Akhirnya gue lari ke tempat-tempat yang mungkin Allah. Nah, kenapa dia bisa lari ke gitu? Apakah itu karena kadar keimanannya yang lemah, gitu, sehingga dia bukan ingat kepada Allah, gitu? Atau gimana? Faktor utamanya tuh apa tuh? Pasti iman yang lemah atau gimana? Alokasi yang salah. Ketika kita mendapatkan satu kegelisahan karena ujian, alokasi yang paling tepat cari ketenangan bukan kesenangan. Iya. Nah, berangkat ke diskotik, maksiat dengan perempuan dan lain-lain, Iya. memang mendatangkan kesenangan tapi tidak ketenangan.
Iya betul. Sesudah maksiatnya selesai, Penyesalan. itu tidak dipungkiri semakin ada noda di dalam hatinya yang kegelisahan tersebut akan bertambah pada orang tersebut. Ketenangan cuma didapat dengan perkara-perkara yang Allah ridhoin. Kita mau senang dengan duit berapapun, kalau Allahnya nggak ridho, nggak mungkin kesenangan tersebut mendapatkan ketenangan. Ketenangan, Masya Allah. Jadi teman-teman, kesenangan itu belum tentu bisa menjadikan sebuah ketenangan. Karena kalau udah tenang kan kayak di Al-Fajr 27 sampai 30, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi bari fadkhuli jannati. Jannati. Sama yang juga kan di Ar-Ra'd kan? Iya. Apa yang mana? Itu ala bizikrillahi tatmainnul Qulub. qulub. Nah, orang-orang seperti tadi kan, karena jiwanya belum mutmainnah, yang disenengin sopo? Nafsunya. Nafsu. Itu yang membuat Jadi nafsu itu yang kegelisahannya mengarahkan bertambah. kepada maksiat. Iya, kalahin dulu nafsu tersebut dengan ala bizikrillahi tatmainnul Qulub. Nah, ya sudah, cari dulu ketenangan, tumakninah hatinya, baru yang seneng kolbu, bukan nafsu. Tapi orang yang pasti pada ini kalau ingat kepada Allah, istilahnya seburuk orang tapi dia masih punya iman gitu ya. Pasti dia akan ingat Allah pada saat sakit yang luar biasa sakit. Ya itu dia. Ya Allah, aduh sakit banget ya Allah. Ya Allah sakit ya Allah. Maunya banyak menyebut nama Allah. Ketimbang dia kondisi sehat tapi dia dikasih ujian, mungkin dia bisa pelariannya ke lain hal gitu ya. Makanya ya alhamdulillah kita diberikan taufik hidayah sama Allah. Ya kita kenal sama orang-orang yang bisa nuntun kita kepada Allah. Jadi ketika kita punya ujian, punya masalah hidup, kita tahu larinya kemana. Iya, Allah. Agar ya Allah. minimal kita bisa tenang dan dapatkan jawaban dari itu. Makanya jangan pada malas ngaji, dekat sama guru, Tolak dekat sama ini orang-orang yang bisa membimbing kita dan membantu kita agar kita ketika punya masalah, ketika kita punya ujian, nah kita bisa tahu harus kemana kita lari dan kepada siapa kita cerita. Bukan begitu Pak Denny? Betul. Sekian dari kami. Oh, belum. Sebelah kisi-kisinya tuh kalau saya temuin di Ali Imran 130 sampai 132 sampai 134 ya. Apa? Wa atiullaha wa rasulahu lalakum turhamun. Jadi taati aku Allah agar engkau aku beri rahmat, dan taati Rasulku dan agar engkau diberi syafaat gitu kan. Kalau di 133-nya tuh Allah pengen kita ini makhluk penuh dosa gitu ya, dan dengan lewat ujian itu Allah ingin mengampuni dosa-dosa kita gitu kan. Wasari'u ila firatu mirabbikum jannatu arduha samawati wal ardh uiddatil muttaqin. Jadi bersegeralah minta ampunan padaku gitu, yang hadiahnya surga seluas langit dan bumi, dan itu orang muttaqin. Bertakwa. Siapakah mereka itu? Allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiz wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Jadi kita disuruh sebelum untuk menangkal semua, kita disuruh bersedekah di saat kita sulit maupun di saat kita gampang. Kita disuruh menahan ego, emosi agar tidak marah, terutama marah atas ke takdir Allah gitu kan. Karena Allah di hadis qudsi pernah bilang, barang siapa nggak ridho atas takdir yang aku berikan, silahkan cari Tuhan selain aku. Dan jangan tinggal di bumi aku, cari bumi Tuhan lain dan tinggal di bumi yang lain gitu. Masalah ada nggak sih bumi? Nggak ada. Nah itu dia. Tapi kayaknya banyak ente yang ngomong. Banyak ente. Masa sih sedikit doang? Ente panjang banget. Dia tadi aneh mau mangap begitu jadi. Saya gantiin Pak Jimmy tuh, jadi dengerin aja saya. Tau gak tadi begini? Jadi Ustadznya dua kalau begini ceritanya nih. Kayak acara, Tiga-tiganya. Ente bukan hostnya berarti. Ente Ustadznya juga. kayak acara ini jadi kayak acara pepesan kosmos. Kosong. Oh iya sorry. Nah Pak Ustadz ya balik lagi pada ini. Untung bukan gitu pepesan kos-kosan. Seorang nabi pun ujiannya itu berat. Padahal nabi itu udah terjamin masuk surga dan terbebas dari yang namanya dosa. Paling berat. Gitu Kalau kan. mereka Tapi contoh. ujian para nabi itu berat-berat gitu kan. Iya. Tapi itu makanya buat jadi acuan kita, seberat apapun ujian pasti Allah akan tolong selama kita yakin akan pertolongan Allah. Bukan begitu Ustaz? Catat. Yang ditanya apa dari tadi? Nah sekarang kita minta yang terakhir, pesan Pak Ustadz kepada kita dan semua jamaah teman-teman yang nonton. Tipsnya apa ketika kita menerima suatu ujian yang besar, dan ujian itu memang sangat berat buat kita, baik itu dari sisi keluarga ataupun dari sisi yang lainnya. Nah kira-kira apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan ujian yang cukup besar dan kita ini istilahnya
berat lah ujiannya. Apa yang harus kita lakukan? Anda 4 kali mengulang kata berat. Iya, karena memang ujian ini berat. Oh iya. Jadi Badan apa ujian? Badan juga, badan tambah berat. Makanya ujian manusia itu kan beda-beda. Kadang ada yang berat. Apa saat ngomong Pak? Berat yang enteng dompet ente. Sebetulnya yang diuji itu saya. Dengan kalian berdua ini. Iya. Oh, sos bader. Ya, silakan, Ustaz. Oke. Jadi seperti yang tadi saya bilang, ketika kita ini mendapatkan ujian, sebetulnya kan kita dicolek. Ya, betul. Jadilah hamba yang peka. Kalau sudah dicolek, ya nengok pulang, taubat kembali kepada Allah. Kalau dicolek nggak nengok, cubit, Iya. cubit nggak juga keplak. Betul. Nah, jadi jangan sampai nunggu ujiannya berat baru kita pulang. Ketika kita mendapatkan ujian, sebaik-baik tempat pelarian, sebaik-baik tempat ataupun teman duduk adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita punya masalah besar, kita bawa ke hadapan Allah yang Maha Besar. Ya Allah, kami katakan tidak ada 2 kebesaran. Yang besar hanya Engkau, sehingga masalahku menjadi kecil. Nah, makanya di dalam Al-Quran, wa amma bi ni'mati rabbika Fahadis. ujian jangan diceritakan ke semua manusia. Yang diceritakan apa? Nikmat-nikmat dari Allah. Iya. Dapat ujian diceritakan ke semua manusia yang tidak berkepentingan, seakan-akan dizolimi oleh takdir. Orang seperti ini nanti sulit ketemu jalan keluarnya. Iya. Para nabi tadi antum bilang asyadun nasibalaan al-anbiya. Iya, Masya Manusia Allah. yang paling berat ujiannya siapa? Para nabi. Para nabi. Beda level. Para nabi itu orang-orang yang mampu menjadikan ujian mereka sebagai kenikmatan. Itulah mengapa ujian para nabi diulang-ulang dalam Al-Quran, diceritakan. Wa amma bi ni'mati rabbika. Fahadis. Sebagai mampu contoh. enggak kita begitu kan? Tidak. Belum. Itu bukannya belum, saya pikir tidak. Ujiannya para nabi nggak masuk akal. Masya Kalau Allah. ujian para nabi dilimpahkan ke kita, ya nyun sewu, kayaknya kita bakal keluar agama. Udah ya Allah, nyerah. Banyak berita orang Give gantung up. diri. Nyerah. Ibrahim disuruh motong anaknya, siapa yang sanggup orang sekarang terima ujian itu? Beda kelas, beda Nah, uji. sekarang ujian-ujian sekarang itu juga kan pasti berbeda dari zaman dahulu sampai Emang ke udah sini. masuk musimnya sekarang. Ke depan tuh ujian setiap orang berbeda. Contoh saya sebagai kepala keluarga pasti ujian sama anak. Iya. Mungkin anaknya masih Yang kecil. tadi ngambek tuh. Nah itu masih kecil, masih bisa lah kita genggam gitu ya. Nah tapi mungkin ada beberapa teman ataupun orang tua yang punya ujian, misalnya anaknya yang dia sudah besar dan lain sebagainya, ya dia nggak nurut sama orang tuanya, itu kan beban juga moral kepada orang tua. Dan ketika kita mau nasehatin juga kadang mungkin galakan dia. Nah kalau seperti itu tetap balik ke Allah, caranya seperti itu bagaimana Tat? Makom orang tua, kedudukan orang tua itu punya senjata pamungkas. Apa tuh? Doa. Ya. Kalau anaknya sudah tidak bisa mendengar nasihat, kita kan nggak tahu juga. Hati-hati jangan sampai, sebab ketidakbaktian anak ini mungkin karena dulu kita memberikan nafkah yang tidak halal. kotor. Kita yang tidak memberikan edukasi pendidikan agama untuk anak-anak kita. Akhirnya ketika anak-anak kita dewasa, kita sudah tua, kita nggak memberikan kewajiban kita kepada anak. Nah kita marah-marah sendiri. Kalau sudah seperti itu, ya sudah, senjata pamungkasnya dikeluarkan. Tengah malam bangun, menangis kepada Allah Ta'ala, berdoa, selesai. Ngadu sengadu-ngadunya. Nah begitu. Ya kalau kita lihat zaman sekarang gitu ya, maksudnya pergaulannya itu udah di luar batas kewajaran gitu loh. Ya laki dengan cewek, cewek dengan cowok gitu, dengan pakaian dan lain sebagainya. Cewek dengan perempuan, cowok dengan laki-laki. Iya, zaman sekarang gila emang pergaulannya. Kadang kita ngerinya takutnya ke depan, pasti zaman makin ke depan makin banyak juga ujian buat orang tua gitu kan. Ya mudah-mudahan sih kita dibimbing sama Allah punya Amin, anak amin, yang soleh. Amin, amin. Pengennya gitu, yang kalau dibilangin nurut, yang sholatnya nggak pernah ditinggalin. Gitu kan. Mudah-mudahan seperti itu. Senjatanya tadi kata Ustaz doa. Doa. Jadi doa itu adalah senjata pamungkas yang paling canggih. Itu kan. Tapi kan ada juga doa yang menyebabkan doa kita tertolak karena mungkin kita ada sesuatu yang haram atau mungkin karena maksiat kita yang begitu banyak gitu. Ada nggak sih itu benar doa itu tertolak? Ya ada beberapa faktor yang membuat doa itu terhalang. Bukan berarti hal-hal tersebut mampu mengalahkan kedermawanan Allah, tidak. Doa itu dua saja. Istihdar, iftiqar. Hatinya hadir bersama Allah. Iftikor, rasa butuh kepada Allah
tumbuhkan. Kebergantungan. Ya. Orang tuh biasanya meskipun banyak dosanya ya mohon maaf, kalau doanya lagi kepepet makbul. Dari kolbu banget dari dalam gitu. Dari hati. Nah ini kalau ujian kan bisa dibilang takdir ya. Oke. Saya pernah baca nih di salah satu buku ya. Jadi ini riwayat dari Nabi Khidir. Oke. Ketika dia berkeliling, ada nggak satu amalan yang bisa merubah takdir buruk kita gitu? Oke. Dia nanya ke para wali, nggak ada yang bisa jawab. Sampai Nabi Khidir bertemu dengan Nabi Muhammad. Apakah bisa? Kata Nabi Muhammad, bisa. Bersolawatlah kepadaku. Itu bener nggak? Saya pernah dapat ijazah salah satu wirid dari guru saya dalam thariqah Qadariyah Naqsyabandiyah. Wirid tersebut isinya kita meminta kepada Allah dihindarkan dari takdir mubrom. Buruk ya. Padahal kan takdir mubrom kalau kita belajar di sekolahan dulu takdir yang tidak bisa diubah. Udah Oh, paten, nggak bisa. Yang punya kewenangan penuh sopo Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada takdir yang tidak bisa diubah oleh Allah taala. Selalu berkemungkinan takdir-takdir ini ada perubahan dari Allah taala, tergantung iradahnya Allah taala. Allah mau ngapain terserah, tinggal kita ngerayunya bagaimana. Yang paling cepat bikathratus sholawah, dengan banyak bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, jangankan kita, Abu Lahab ketika nantangin Allah taala, fa'amtir alaina hijaratan minas sama aw itina bi'adzabin alim. Apa kata Allah? Wa makana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Aku enggak akan mengadab mereka wahai Muhammad meskipun mereka memintanya, selama masih ada engkau di sisi mereka. Nah, itu begitu cintanya Allah pada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berarti enggak apa benar yang saya baca Betul, di dalam betul, buku itu ya. betul. Masyaallah. Itu kadang segelintir kita lagi nggak ngapa-ngapain kok ketemu kalimat itu gitu. Itu Masya Allah itu ulaika humul muhtadun, semoga diberi petunjuk sama Allah. Ya Allah, amin 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 Ya, amin. jadi istilahnya dengan kita diberi ujian, cobaan segala macam, bisa jadi salah satu cara untuk kita bisa melewatinya, perbanyak salawat gitu. Oke, betul. Perbanyak sholawat. Alhamdulillah. Jadi itu teman-teman tipsnya dari Ustadz Rijal perihal tentang cara bagaimana ketika kita mendapatkan ujian yang mungkin berat atau mungkin kita nggak terima, nggak siap menerima dan lain sebagainya. Tadi dijelasin bahwasanya tetap kita balik ke Allah. Artinya kita lagi dicolek ya kita nengok balik ke Allah. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada malam ini kita bahas bermanfaat buat semuanya ya. Sekali lagi kebenaran hanya milik Allah, kelalaian dan kesalahan milik kita hambanya. Dan mohon maaf podcast kita memang modelnya seperti ini, jadi kita buat lebih santai, yang pasti ada sesuatu yang manfaat yang bisa kita dapat dan juga teman-teman dapat pada podcast Tanjakan ini. Terima kasih semuanya. Insyaallah kita ketemu lagi di waktu lain kesempatan. Boleh nggak kasih kata-kata terakhir? Boleh kata-kata terakhir Pak Ustadz. Hati-hati, sekarang kita sudah masuk di musim penghujan. Ingat, hujan hanya menghasilkan genangan, bukan kenangan. Senggol. Senggol dong. Terima kasih, kami akhiri semuanya. Sampai ketemu lain waktu lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.